Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ini bersama Rozak dari TRO 24. Ini menjadi terakhir 070 dari praktikum C Sistem Embedded. Nah, di sini saya akan menjelaskan mastering pre-ROTS, QoS, and SMAP4. Implementasi Synchronization Primitive dalam sistem real time. Nah, multitasking challenge. Dalam sistem embedded berbasis free ROTS, setiap task beroperasi secara independen. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang task lain yang berjalan bersamaan. Tanpa mekanisme sinkronisasi yang tepat, akses ke shared resource akan menyebabkan race condition yang sulit dideteksi dan direproduksi. Nah, task independence, setiap task berjalan secara mandiri tanpa kesadaran akan keberadaan task lain dalam sistem. Race condition tanpa sinkronisasi resort rentan terhadap konflik aksi yang tidak terduga. Self communication, komunikasi antara task harus aman, terstruktur, dan bebas dari public memory. Resource management, pengelolaan resource bersama memerlukan mekanisme proteksi yang tepat. Tujuan utama, membangun sistem yang aman untuk komunikasi antar task dan manajemen resource secara andal dan deterministik. Selanjutnya itu the data backbone. Hu Huawei adalah mekanisme utama untuk komunikasi antar task dalam RTOS. Berbeda dengan shared memory, Kue bekerja dengan menyalin data secara by value sehingga setiap task memiliki salinannya sendiri, menghilangkan risiko konflik akses memori secara fundamental. Nah, intertask communication, mekanisme utama untuk pertukaran data antara task secara aman dan terstruktur. Misalnya itu copy by value, data disalin secara by value, bukan by referensi, sehingga tidak ada shared memory. Terus konflik prevention, menghilangkan shared memory konflik dengan isolasi data antar task. Terus Vivo Pipelin, produser mengirim, konsumen menerima pola komunikasi yang terprediksi. Terus implementasi SOW di ROTS dirancang untuk kemudahan penggunaan sekaligus fleksibilitas, tapi menyediakan blocking behavior otomatis yang menyederhanakan logika taks secara signifikan. Nah, untuk mendefinisikan panjang SOW dan ukuran item yang akan disimpan di dalamnya. Automatic blocking, taks akan blok secara otomatis saat mengirim ke VW penuh atau menerima dari VW kosong. Nah, mengirim data ke VW dengan opsi timeout dan prioritas pengiriman. Terus menerima data dari VW dengan blocking timeout yang dapat dikonfigurasi. Terus buat GW, task prosedur penyimpanan task konsumer. Alur kerja GW yaitu dari pembuatan hingga pertukaran data antar produser dan konsumer task. Nah, kombinasinya GW send dan GW receiver. Nah, ini sebagian besar kebutuhan komunikasi dalam sistem embedded berbasis ROTS. Terus semafor tidak membawa payload data. Fungsinya murni sebagai sinyal sinkronisasi antar task atau antara ISR dan task. Binary semafor reservoir on dan off sederhana untuk sinkronisasi task. Counting semafor mengolah pool dari resource secara efisien. Data payload. Semafor murni sinyal, tidak ada data yang ditransmisikan. Terus binary semafor, sapar on dan off untuk sinkronisasi task dan ISR. Itu task signaling. Counting semafor mengolah akses ke pool resort dengan jumlah permit yang terkontrol. Terus ISR compatibility. Binary semafor ideal untuk signaling dari ISR ke task biasa. Terus mutex atau mutual exclusion adalah primitif sinkronisasi khususnya dirancang untuk proteksi secara resort. Berbeda dengan semafor, mutex memiliki mekanisme ownership yang ketat dan fitur priority inheritance. Yang pertama yaitu resort guard. Mutex bertindak sebagai penjaga eksklusif untuk resort, dengan hanya satu task yang mengakses pada satu waktu. Selanjutnya itu priority inheritance.
fitur bawaan yang mencegah priority inversion dengan menaikkan prioritas task pemegang mutek secara otomatis. Mutek harus dikembalikan oleh task yang sama yang mengambilnya, tidak seperti semafor yang lebih fleksibel. Selanjutnya itu yang terakhir, semafor. Semafor tidak memiliki ownership. Task manapun dapat give atau take. Mutek mengunci ownership pada satu task. Terus komunikasi intention dan signaling intention. Yang pertama, move data between tasks. Gunakan how mekanisme Vivo yang aman untuk transfer data antar task dengan copy by value. Data pilot diperlukan, producer consumer pattern, isolasi memori antar task. Terus USR to task signaling, gunakan binary sinkron, sinyal on atau off yang ringan untuk USR ke task notification. Terus tidak ada data yang dikirim, ya share compatible from USR varian. Terus event driven wake up. Resort akses kontrol. Gunakan counting semafor untuk batasi akses ke buffer pool atau resort terbatas. Gunakan mutex untuk melindungi global variable dan race condition. Nah, ini counting semafor, batasi akses ke buffer pool dengan jumlah permit terkontrol. Terus mutex, lindungi global variable dengan ownership ketat dan priority inheritance. Terus rule of thumb, ini berdasarkan intent, komunikasi, konflik, dan ketersediaan API. Nah, selanjutnya itu implementation best practices, VRTS config.h. Definisikan semua konfigurasi sistem di satu tempat. CW, depth, semafor, count, dan prioritas tasks. Konsistensi konfigurasi adalah kunci sistem yang stabil. Gunakan X semafor give from ISR untuk operasi dalam konteks .isr. Selalu gunakan varian from ISR untuk operasi interrupt atau sum. Nah, yang pertama itu konfigurasi, ISR operasi, dan monitoring. Yang pertama konfigurasi interrupt. Semua parameter sistem didefinisikan di free-rts config.h untuk maintainability. Kedua itu ISR operation cepat. Gunakan X semafor give from ISR, hindari operasi blocking di dalam ISR. Yang ketiga itu monitor GW usage. Pantau kedalaman queue secara aktif untuk mencegah overload sistem. Keempat yang terakhir yaitu awas cek return value. Setiap API call free RLTS mengembalikan status, selalu periksa dan handle error. Nah, praktik berbeda dulu dari desain arsitektur yang bersih. Pilih primitif yang tepat sebelum menulis satu baris per default. Nah, itu debugging common pitfalls. Nah, ini grafik-grafik dari debugging common pitfall 40% total conversion rate. Nah, ini yang paling tinggi itu priority inversion, yang paling rendah itu biasa latency. Seperti itu. Nah, yang pertama itu priority inversion. Nah, taraf prioritas rendah menahan resort yang dibutuhkan saat prioritas tinggi. Gunakan teks dengan priority inheritance. Kedua itu deadlock. Hindari sirkulasi dependensi antara task yang saling menunggu resort. Desain urutan akuisisi yang konsisten. Terus yang ketiga, queue overload. Pastikan queue dihitung untuk peak demand system, bukan kondisi rata-rata. Terus selanjutnya itu gunakan trace tools, manfaatkan free RLTS trace possibility untuk memvisualisasikan task scheduling dan synchronization event. Terus enable stack checking, aktifkan config check underscore for underscore stack underscore overload untuk mendeteksi stack corporation sejak dini. Terus tes underload, uji sistem di bawah kondisi beban puncak untuk mengungkap race condition yang tersembunyi. Terakhir, dokumen ownership. Dokumentasikan teks mana yang memiliki mutex atau semafor untuk memudahkan deduksi. Selanjutnya itu building robust system. Mulailah dengan arsitektur teks yang bersih, definisikan tanggung jawab setiap teks sebelum menulis kode sinkronisasi. Yang pertama itu arsitektur teks, pilih primitif, implementasi, monitoring dan debug, optimasi, firmware andal, dan finishing. Mungkin itu saja. Terus selanjutnya kita akan melihat simulasi dari kelompok saya seperti ini. Ini pertama ini
semafor handle underscore t data mutex. Itu. Nah, kita lihat T 26,8 derajat Celcius. IH 68 derajat Celcius. T steady. Nah, ini suhu dan kelembapan menampilkan di terminal VS Code. Ini ada yang noise, gagal membaca sensor itu karena ada noise yang mengganggu aliran sensor. Nah, seperti ini touch delay. Ya, nah, itu. Nah, ini fluid temperatur, DHT red temperatur. Nah, ini untuk mendeteksi temperatur dari eh, sensor untuk menampilkan di LCD program. Nah, di LCD. Nah, untuk menampilkan di sini untuk program tadi fungsinya untuk menampilkan eh, data suhu dan data sensor suhu yang ada di terminal tadi untuk ditampilkan ke LCD. Next. Nah, ini statusnya ready RTOS RE. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya dan praktikum dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.